Baik, semoga sudah selesai semuanya di dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan pada sesi mengenal kemampuan diri yang pertama. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengisi linknya. Kami harap semua sudah menjawab pertanyaannya uh, dengan apa namanya sesuai dengan apa yang dirasakan. Mangga bagi Ibu dan Bapak, jika sudah selesai mungkin bisa kembali ke layar Zoom. Mari kita mulai pemaparan selanjutnya, yaitu mengenai teknik dasar konseling yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Gini Pratama, MC, psikolog. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Ahmad Gini, kami persilahkan. Mungkin saya bisa menyapa sebentar bersama kami. Ya, selamat pagi Pak Gini. Selamat pagi, Mbak Aulia. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Suara Iya, saya jelas kedengaran? jelas Pak. Cukup jelas, tapi mungkin bisa lebih besar lagi apa saya ini ya. Cukup sih, cukup jelas. Mangga Pak Gini. Ya, ya. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan berbicara bersama tentang teknik dasar konseling ya. Sebetulnya beberapa hal atau beberapa prinsip sudah dibicarakan kemarin oleh Ibu Titin, oleh Ibu Marisa, oleh Ibu Airin juga. Jadi sudah ada beberapa hal mungkin yang sekarang ini lebih banyak ke review tapi makin mengerucut mungkin pada teknik dasar konseling. Bukan berarti kita harus menjadi seorang konselor yang betul-betul bekerja sebagai konselor begitu ya. Tapi paling tidak mudah-mudahan ini bisa dianggap sebagai satu skill tambahan Bapak Ibu sebagai dosen, dan sebetulnya prinsip kita sebagai pengajar juga relatif sama ya, untuk mengembangkan mahasiswa kita, lalu untuk memberikan mahasiswa kita itu kemampuan menyesuaikan diri yang baik dan kemampuan untuk mengoptimalkan potensi-potensinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Jadi ini saya lihat juga banyak senior-senior saya, Bapak-Bapak Ibu yang guru-guru saya yang sudah tentunya lebih lama, lebih berpengalaman dalam menghadapi mahasiswa, terutama di fakultas masing-masing yang punya style atau punya gaya sendiri yang berbeda dengan fakultas lainnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat bahwa tujuan kegiatan ini secara umum adalah kita mampu menggunakan keterampilan dasar, terutama micro skill yang diperlukan, yang didasari komunikasi yang empatik. Mungkin teman-teman di Vkom, teman-teman di FISIP itu sudah paham betul dengan hal ini, serta spesifik ya komunikasinya dalam membangun kepercayaan dari klien, dalam hal ini mahasiswa. Kita membangun kepercayaan, kemarin sudah dijelaskan juga dalam beberapa paparan, lalu mengidentifikasi masalah yang dihayati oleh klien, karena mungkin berbeda hal yang kita hayati dengan hal yang klien hayati sebagai permasalahannya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi masalahnya dan bersama-sama dengan klien. Jadi mungkin di sini kerjasama ya, membuat kolaborasi kita dengan klien, dengan mahasiswa untuk menginisiasi solusinya dan mengubah perilaku-perilaku mereka atau tindakan mereka menjadi lebih positif. Jadi ada perubahan dalam hal berpikir misalnya, ada perubahan dalam merasakan atau mengelola emosinya, dan juga ada perubahan dalam tindakan. Itu yang kita harapkan bisa terjadi pada mahasiswa yang sedang mengalami masalah. Semua kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kode etik psikologi dalam kaidah proses membantu. Jadi membantu itu diharapkan bisa lebih memandirikan mahasiswa, lebih banyak mendewasakan mahasiswa, dan juga menjaga kerahasiaan mereka sebagai memanusiakan manusia lah begitu ya. Kita melakukannya seperti itu,
tidak menjadikannya sebagai objek. Gitu. Mereka adalah subjek yang kita harapkan bisa aktif mengelola diri dan permasalahan mereka juga. Baik, lalu lebih lanjut, agenda kita ini ada pengertian konseling, lalu kualifikasi konselor, tahapan konseling, lalu membangun kepercayaan itu atau building trust, mengklarifikasi masalah, memfasilitasi solusi dan tindakan positif, monitoring dan evaluasinya, serta apa-apa yang perlu dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan dalam proses konseling. Gitu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam pengertiannya sebenarnya ada yang senada dibicarakan dengan hal ini, yakni suatu proses memberikan bimbingan dengan tujuan mengatasi masalah mahasiswa sehubungan dengan capaian kinerjanya atau karirnya sebagai mahasiswa dan atau problem pribadinya dengan metode komunikasi dan relasi interpersonal yang khusus. Jadi komunikasinya memang nanti akan kita bedah begitu ya sampai yang disebut sebagai micro skill. Nanti ada latihan tersendiri, praktek tersendiri, role play tersendiri mengenai micro skill ini gitu. Istilahnya biasanya yang kita lakukan atau gunakan, konselor itu adalah kita sebagai dosen wali, konseli itu adalah mahasiswanya, atau kadang-kadang juga disebut helper karena kita yang memberikan situasi untuk mereka bisa menolong dirinya sendiri, dan helpee mereka yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan pertolongan. Cuma kadang-kadang helper atau helpee ini kalau di kantor jadi beda ya pengertiannya ya. Jadi kadang-kadang kalau saya memberikan diskusi seperti ini di kantor atau di perusahaan, di organisasi, mereka biasanya kurang berkenan kalau disebut helper katanya. Karena sama dengan CS ya, customer service gitu. Jadi konselor dan konselis saja. Oke, baik, enggak. Itu bisa kita pakai. Nah, ini adalah pengertian konseling. Jadi pemberian bimbingan garis bawahnya, lalu mengarah ke penyelesaian problem pribadi, metode komunikasinya, dan relasi interpersonalnya itu khusus, yaitu kita membangun kolaborasi terapeutik atau kerjasama yang menciptakan sistem terapeutik. Jadi ada situasi yang suportif di dalam situasi konseling tersebut. Ya. Nah, apa bedanya dengan hal-hal lain yang juga sebetulnya membangun suasana interpersonal dan sebetulnya pemberian bantuan juga ada di dalamnya. Misalnya coaching, konsultasi dengan konseling bedanya apa gitu. Secara umum sebetulnya hal itu sama ya, yaitu mengandalkan hubungan interpersonal dan kemampuan komunikasi sebagai media penyampaiannya. Jadi ini kita memberikan komunikasi. Namun di dalam coaching misalnya itu lebih ke jangka pendek karena kita lebih ke pembenahan skill. Kalau kemarin dicontohkan Bu Titin misalnya cara menendang bola yang baik itu seperti apa gitu ya. Cara menangkap bola yang baik seperti apa misalnya. Jadi ada immediate goal yang sifatnya jangka pendek sementara dan caranya itu mengajarkan, betul-betul mengajarkan kemampuan yang khusus ya, dan sifatnya pendekatannya lebih ke arah pembinaan. Gitu. Nah, sedangkan di dalam konsultasi misalnya, sebelum konseling kita masuk ke konsultasi dulu, dia menggugah klien atau menggugah kliennya, menggugah untuk memperbaiki performance atau prestasinya. Jadi diberitahukan tentang kekurangan-kekurangannya, lalu diarahkan untuk bisa memperbaiki prestasinya. Hampir sama sebetulnya, tapi situasinya atau pendekatannya adalah antara pakar dengan kliennya, ya. Antara ahli dengan orang yang dianggap tidak ahli, sehingga nanti sasarannya adalah ada perbaikan prestasi. Sedangkan kalau dalam konseling, lebih ke arah ke pengembangan pribadinya, yang fungsinya juga bisa menjadi preventif, ya,
bisa remedial atau pengobatan atau perbaikan, begitu. Ada pengembangan dan sifatnya biasanya lebih ke arah jangka panjang dan lebih banyak sifatnya mendampingi, ya gitu. Pendekatannya mendampingi. Isinya tuh biasanya ada psikoedukasi, ada nasihat, tapi bukan hanya itu saja, ada juga memotivasi dan mengarah kepada perubahan perilaku, gitu ya. Jadi bukan hanya skill, tapi perilaku yang mencakup cara berpikir, cara merasakan, dan juga cara bertindak. Jadi ini perbedaan antara coaching, konseling, dan konsultasi. Jadi sudah jelas ya bahwa di dalam berbagai hal ya yang kualifikasi yang dibutuhkan atau keahlian yang dibutuhkan itu paling tidak seorang konselor sebetulnya kalau kata ahli namanya Karpov itu siapapun bisa begitu. Asal dia bisa menunjukkan 3 hal yang penting dalam konseling yaitu caring ya, peduli begitu dengan orang lain. Kalau kata Bu Titin tadi isi bukan hanya kulitnya begitu ya. Lalu memahami artinya bisa memunculkan empatetik di dalam dirinya ketika mendengarkan kliennya sedang berbicara begitu. Lalu bisa spesifik atau konkret. Jadi tidak hanya sekedar menasehati tapi memberikan gambaran objektif dan bersama-sama memotivasi kliennya untuk fasilitasi atau membantu munculnya tindakan yang positif. Dan monitor, mengevaluasi hampir seperti coaching tapi lebih ke arah jangka panjang. Ya. Intinya memiliki minat untuk membantu, memberikan kenyamanan, memunculkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal. Kemarin kita sudah lihat bahwa dan etika komunikasi itu terutama nonverbal itu lebih banyak menyampaikan sesuatu ternyata dibandingkan dengan komunikasi yang hanya kata-kata saja gitu ya. Jadi sebetulnya nonverbal ini penting. Lalu kemampuan mengelola perasaan yang muncul dalam diri sendiri dan mampu menjaga kerahasiaan mahasiswa sebagai kode etik yang betul-betul harus dipegang. Karena kadang-kadang masalah mahasiswa tuh mungkin kalau dari sudut pandang kita aneh gitu ya, atau tidak kita tidak mengerti begitu sehingga mungkin tidak sadar kita omongin dengan teman begitu ya, atau omongin ke mahasiswa lain gitu. Nah ini yang perlu dijaga karena memang menarik sih situasinya dan kadang-kadang kita tidak tahan untuk membicarakannya dengan orang lain, tapi sebagai konselor, sebagai dosen wali, kita harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut dengan sebaik mungkin. Nah ini dari berbagai pendekatan, dari berbagai bacaan, sumber, muncul kualifikasi konselor itu yang seperti ini. Tapi sebetulnya kalau kita mau lebih sistematik, kita bisa mendengarkan atau melihat ke YouTube ya. Mungkin akan saya coba share di sini kalau bisa. Bisa nggak ya? Saya coba ya. Saya stop share dulu yang ini. Mungkin kita dengarkan beberapa menit saja YouTube-nya. Masih WhatsApp? Ya. Ya. Banyak rahasia saya sebetulnya. Di YouTube ya. Kita coba lihat beberapa menit saja. Hey guys, welcome to this Mometrics video of the basic skills of a counselor. Research is continually proving that positive outcomes are less predicated on a certain type of therapy as they are on the counselor's ability to be enthusiastic, confident, and present a belief in the patient's ability to change. We can't change people. However, we can be helpful in encouraging our clients to move towards change. It would appear that clients are more likely to achieve their goals when there is a healthy and trusting relationship that exists between the client and their therapist. So naturally, the way in which the counselor engages the client can be a very effective tool in the helping relationship.
Today, we'll talk about the 9 most basic counseling skills. Number 1, listening. Think about the people who you feel most heard and understood by. Generally, the reason we feel as though they're listening has a lot to do with their body language or posture towards us. In counseling, this is called attending. Attending just means to position yourself to the patient in a way that lets the patient know you're aware of them, that you have their full undivided attention, and that you care about what they have to say and in general who they are as a person. There are some important things to be aware of to make sure that you are attending. Make eye contact. Remove anything from the room that may distract you from focusing on your patient. Nod your head at appropriate times to confirm that you're hearing what they're saying or that you identify with what they're saying. Try not to move around a ton. Though you may not mean to, moving around can suggest that you're antsy and ready for them to stop talking. You never want them to feel like you don't want them to be there or that you have better things to do. Make encouraging verbalizations. Try even to mirror their posture and language. This can make your client feel more comfortable and free. Lean forward. This shows your client that you are engaged. There are many other aspects of body language that may depend on that specific patient. Researchers suggest that 80% of communication actually takes place non-verbally. So attending is an important way that you communicate to your patient that you care about them. But just like with anything, we can go through the motions, do all the right things, but our minds and our hearts can be far off. We need to be sure that we're retaining and understanding the verbal and nonverbal information conveyed by that patient. This is called observing or actually listening. Content and process are 2 main sources of information to draw from to make sure that we are understanding what our patient is communicating. Content refers to what is actually being said. Be careful to listen to not only what a person says, but also the words, expressions, and patterns the person is using, which can give you deeper insight. It may also be important to recognize what is said. Counselors should also develop an ability to remember what was said and clarify with the patient what was said. Process refers to all nonverbal communication, including how the content is being presented. You don't just be conscious about your nonverbal communication, but an important part of listening is verification as well. Oke, baik. Kita hentikan dulu ya. Filmnya sudah ada, nanti di bahan apa saya sampaikan Bapak Ibu lebih memahami apa yang bisa disebutkan sebagai kualifikasi ya dari hal yang kita sedang lakukan, yaitu konseling tadi ya gitu. Oke, baik. Jadi kalau saya nggak bosan lihat ini berkali-kali begitu ya, karena selain menarik orangnya juga isinya itu bisa mengingatkan kita pada apa yang harus kita punyai begitu, kita miliki sebagai seorang konselor. Yang pertama tadi yang disebutkan adalah kita kemampuan mendengar ya. Dan nanti akan bersama-sama melatih hal ini. Lalu nanti setelah ini juga Ibu Olin, Ibu Karolin akan menjelaskan lebih detail tentang active listening tadi. Bagaimana menampilkannya, bagaimana menunjukkannya, ya, bagaimana melatihnya. Lalu kemampuan untuk empati, ini juga adalah satu keterampilan yang bisa kita latih. Dan makin banyak kita bertemu dengan mahasiswa atau klien kita, itu kita akan makin memahami dan makin bisa memunculkan bagaimana empati tersebut. Lalu yang ketiga adalah genuineness atau bersikap asli kita ya, bersikap adanya kita gitu, tidak dibuat-buat, sehingga hubungannya bisa menjadi lebih murni, lebih tulus begitu. Juga unconditional positive regard. Jadi kita tidak halang oleh nilai-nilai yang kita miliki, nilai-nilai yang juga klien miliki begitu. Jadi kita lebih tulus lagi sama dengan genuine juga untuk menampilkan hal-hal yang positif dari diri kita maupun dari diri klien. Lalu yang kelima adalah concreteness. Jadi kita bisa menunjukkan sesuatu apa adanya begitu ya, melihat sesuatu secara lebih objektif itu,
dengan tidak dengan secara murni gitu. Ini permasalahan seperti ini, meskipun itu mungkin kurang menyenangkan buat kita atau buat klien, tapi itu konkretnya adalah seperti itu begitu ya. Lalu lebih sering menanyakan dengan tipe pertanyaan open-ended question. Jadi biasanya konselor itu lebih menggunakan kata, kalau di 5W1H ya, justru yang lebih banyak ditanyakan itu adalah H-nya atau how-nya, bagaimana gitu. Bagaimana kamu bisa sampai ke misalnya penurunan IPK, bisa kamu ceritakan nggak? Bagaimana kamu bisa menjadi sering tidak pulang ke rumah gitu? Bisa diceritakan gitu ya. Itu biasanya kita pakai open question. Jadi lebih banyak menggunakan open question. Bukan berarti bahwa 100% harus open question ya. Tapi hindari banyak pertanyaan yang jawabannya tidak atau betul salah atau begitu. Atau pilihan ganda misalnya ya. Itu biasanya kita lebih banyak menanyakan open question, karena open question ini akan lebih banyak menggali permasalahan dan mengklarifikasinya secara lebih baik. Lalu kadang-kadang kita juga menafsirkan, oh kalau begitu nanti kalau begitu itu artinya seperti ini. Tapi biasanya kita tanyakan lagi kepada klien kita atau kepada mahasiswa, apakah betul demikian, gitu ya. Lalu kita di situ juga ada pemberian informasi, ada edukasi, tapi kita sampaikan dengan juga membina mahasiswa supaya mereka juga memandirikan dirinya sendiri. Misalnya mereka bertanya, Pak, kalau untuk cuti itu bagaimana caranya? Coba kita lihat, kamu pernah punya informasi nggak? Gitu. Di mana informasi ini bisa ditemukan? Kita buka websitenya sama-sama, kita lihat, dan dia bisa temukan itu. Gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan bantuan yang sifatnya menyuapi begitu, tapi juga kita memberikan khayal, memberikan pancing untuk dia melakukannya sendiri. Semakin mahasiswa itu bisa lebih aktif, semakin besar kemungkinan mereka untuk bisa menolong dirinya sendiri. Itu yang kita maksud. Nah, kadang-kadang nomor 7 ini saya kebelakangkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga bercerita tentang permasalahan kita atau membuka permasalahan kita pada klien. Misalnya dia mengeluh gitu, sulit Pak sekarang cari informasi, saya nggak bisa. Terus kita biasanya dulu zaman Bapak mau boro-boro ada gadget ya, boro-boro ada Mbah Google gitu. Mbah Google belum lahir waktu itu ya. Sekarang gampang itu, dulu harus cari buku, harus cari ini aslinya. Kadang-kadang kita bisa bercerita seperti itu, tapi ceritalah tentang diri kita kalau memang itu betul-betul diperlukan. Jadi belum tentu perlu kita membuka diri, kita mencontohkan diri sendiri pada mahasiswa, dan mungkin juga tidak terkait dengan permasalahannya. Jadi lebih baik kita mengklarifikasi dari sudut pandang mahasiswa sendiri, kecuali kalau memang benar-benar diperlukan ya. Kadang-kadang kan kita tergerak untuk menasihati dan mencontohkan diri sendiri. Dulu mas saya ke kampus jalan gitu. Kalau sekarang banyak ojek gitu kan. Ya seperti itulah kira-kira harusnya kita lebih banyak dari sudut pandang mereka dibandingkan dari sudut pandang diri kita gitu. Hanya sekali-sekali aja kalau memang itu benar-benar diperlukan untuk memotivasi mahasiswa. Gitu. Oke, baik. Jadi ini menarik. Silahkan nanti dilihat. Kadang-kadang dilihatnya seperti baca koran atau ya dengar selintas aja, tapi lama-lama kita bisa menyadari, memahami bahwa kualifikasi yang kita punyai itu harusnya bisa mencapai ke-9 hal ini. Baik, berikutnya. Nah, nanti keterampilan keahlian mendengarkan aktif listening itu nanti akan lebih banyak dirinci oleh Ibu Caroline. Empathetic communication juga, reflecting, interpreting dalam kasus itu nanti akan lebih terlatih mungkin kita
menampilkannya ya, dan bagaimana juga menggali dari mahasiswa berdasarkan kemampuan mendengar kita ya, mendengar aktif dari kita, kemampuan komunikasi kita, termasuk juga merefleksikan, menginterpretasikan, dan mencari solusi masalah ya. Nah ini kita bisa pelajari juga bagaimana alurnya ya. Di sini penting bahwa biasanya mahasiswa datang ke konselor, apakah sudah janji atau tidak. Kalau belum, biasanya kita arahkan untuk membuat janji begitu ya. Jadi nanti kenapa janji? Karena bertemu dengan orang yang bermasalah itu butuh juga persiapan ya. Jadi sedapat mungkin kalau perlu kita mempersiapkan diri, dan dengan janji itu kita sudah punya latar belakang dia misalnya, sudah baca tentang masalahnya, sudah dapat transkripnya, sudah dapat segala macam informasi tentang dia, sehingga betul-betul siap ya. Jadi memang kalau di profesional konselor itu kita perlu menyiapkan diri sebelum betul-betul masuk dalam situasi konseling. Nah ini banyak, kalau misalnya sudah tercipta raport, baru bisa kita teruskan dengan menampung keluhannya. Kalau misalnya belum jelas, kita lanjutkan dengan interview dan observasi misalnya. Terus sampai kalau misalnya cukup dengan nasihat biasa saja, kalau dia perlunya memang seperti itu dan lebih ringan masalahnya, kita bisa akhiri gitu ya. Kalau perlu dengan yang lebih terarah, misalnya coaching, gimana sih Pak cara bikin latar belakang misalnya, gimana cara bikin perumusan masalah, mungkin bisa kita bimbing dengan coaching yang mengarah pada skill tersebut. Kalau tidak, kalau masalahnya lebih personal, kita lakukan konseling. Kalau misalnya lebih ringan, kita lakukan coaching plus setelah begitu, lalu kita tutup kasusnya. Kalau tidak, kita rujukan pada ahli. Jadi di sini langkah-langkahnya sudah jelas seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Titin gitu ya. Tahap pertama itu adalah building trust, karena di dalam situasi konseling itu trust menjadi penting ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan klien kita, dengan mahasiswa kita, itu sangat penting. Kalau dia sudah percaya dan sikap kita menunjukkan kita mau mendengar apapun keluhan mereka begitu, seaneh apapun atau seganjil apapun yang mereka ceritakan, itu kita siap mendengarkannya, maka itu akan menciptakan suatu relasi yang baik, hubungannya dari kolaborasi terapeutik yang bagus, sehingga muncul di situ juga komunikasi empatik itu selalu mewarnai situasi di dalam setiap tahapan konseling kita. Baik di dalam building trust, komunikasi empatik itu penting, dalam tahap memfasilitasi positive action atau mencari solusi dan merencanakan tindakan-tindakannya, kita membuat rencana, membuat sasaran, lalu membuat langkah-langkah ya, dan memonitor langkah-langkahnya. Jadi memang pertemuan dengan konseling ini bukan pertemuan sekali jadi ya, tapi seperti membangun sesuatu atau ya mulai merancang, terus membangun dan melihat bangunannya seperti apa begitu. Itu kadang-kadang lebih panjang tergantung dari permasalahannya. Tapi semuanya harus dilandasi oleh komunikasi empatik yang konsisten begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti juga ada latihan untuk tahapan memahami dan menggali masalah. Penting di sini untuk tadi membangun kepercayaan, kemampuan mengklarifikasi juga. Kalau Bapak dosen, Ibu dosen, saya kira sudah tidak asing ya dengan menganalisis begitu. Yang penting adalah bagaimana kita mengecek apakah analisis kita itu sudah betul disetujui oleh klien kita atau tidak gitu. Jadi membangun kesepakatan, membangun kesamaan persepsi antara kita dengan klien itu menjadi penting di sini ya. Apakah betul permasalahannya sama dengan apa yang dimengerti oleh mahasiswa sebagai klien. Nah, kalau dari situ baru kita
mencari solusinya, membuat rencana untuk mengatasi permasalahannya bagaimana, prioritas langkah yang perlu diambil yang mana dulu, terus langkah berikutnya seperti apa, terus dimonitor dan dievaluasi sampai akhirnya kalau kita anggap itu sudah selesai, kita bisa menutup proses konseling. Menutup proses konseling itu salah satunya adalah menyatakan indikator-indikator apa yang menyebabkan kita menganggap ini perlu ditutup atau sudah waktunya untuk ditutup gitu. Dan bagaimana nanti memindahkan atau menganalogikan pemecahan masalah yang sudah dimiliki ke arah kehidupan dia sehari-hari nantinya tanpa kita mungkin gitu ya. Seperti itu. Berapa sesi? Nah biasanya berapa sesinya tergantung dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi ya. Yang jelas jarang yang hanya satu sesi atau satu kali pertemuan itu jarang. Karena paling tidak kita harus tahu setelah berbicara dengan kita apa yang dia tangkap, apa yang dia punya, apa yang sudah dia hayati, dan bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya selalu lebih dari satu sesi, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 atau 3 sesi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah ini nanti alurnya adalah kita sudah mempunyai teorinya ya, tentang konseling ini, tentang pemahaman kita sebagai dosen wali ini, lalu kita sudah tahu langkah-langkahnya, apa yang harus dibangun, kualifikasi apa yang harus kita susun begitu, apa yang harus kita latih, dan nanti akan kita terapkan pada kasus. Ya. Jadi kita sudah punya modalnya, ini tinggal kita terapkan pada kasus. Ya. Karena seperti kita belajar naik sepeda atau belajar berenang, kita bisa banyak belajar teori tentang berenang misalnya. Tapi kalau kita belum terjun ke air, kayaknya kita nggak bisa berenang ya, belum bisa berenang. Meskipun tahu teorinya, tangan harus diangkat seperti apa, kaki harus bagaimana, kapan gerak tangan, kapan gerak kaki, ya. Begitu juga naik sepeda kan, kita harus naik dengan kaki yang mana dulu, atau mana yang memijak pedal, mana yang memegang stang begitu. Kita bisa belajar teorinya, tapi kalau kita belum pernah praktek, ya nggak akan bisa naik sepeda juga. Jadi sama dengan itu sebetulnya konseling itu, naik sepeda, berenang, nyetir ya, itu kita bisa belajar banyak teori tapi tanpa praktek sulit gitu. Makanya dalam pelatihan-pelatihan konseling biasanya kita mempersyaratkan untuk menggunakan kemampuan itu secara berkala. Kalau sudah lama juga tidak pernah konseling orang, kita harapkan dia belajar lagi. Kita harapkan dia berlatih lagi untuk supaya lebih masuk ke dalam situasi prakteknya, praktisnya. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini kita perlu memonitoring evaluasi. Apa yang dimonitoring? Apakah sudah terjadi pola pikir nggak? Gitu. Sudah terjadi perubahan dalam perasaannya atau tidak? Sudah terjadi pola tindakannya yang berubah atau tidak? Gitu ya. Jadi ini perlu dimonitor dan evaluasi minimal perubahan-perubahan apa yang terjadi pada tiap sesi ya, atau setelah terminasi. Gitu. Kita biasanya tanyakan poin-poin penting apa yang ditangkap dalam sesi ini. Kenapa penting? Lalu apa yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perubahannya akan berlaku seperti apa gitu ya. Dan mungkin juga selama sesi ini dia tidak bertanya, padahal tetap ada pertanyaan, kita tanyakan lagi. Ada yang kurang jelas Kak? Gitu. Baru setelah itu kita tutup sesinya. Ya. Intinya monitoring dan evaluasi pada tiap sesi ini adalah apakah klien benar-benar atau mahasiswa betul-betul merasa ditanggapi atau tidak. Apakah pendekatan kita sudah cocok atau tidak gitu ya. Saya pernah menanyakan ini juga pada klien saya, mahasiswa, setelah sesi, dan dia bilang kayak dikuliahin gitu. Oke, kalau gitu supaya kamu tidak merasa dikuliahi, gimana caranya? Ya saya harusnya lebih banyak ditanya. Oke. Jadi pada sesi berikutnya
kamu akan lebih banyak saya tanya ya, nggak apa-apa ya, gitu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang perlu gitu ya, karena kita sudah merasa biasa dengan pendekatan kita anggap semua orang itu sama ya. Lalu apakah dia sudah merasa diberi pelayanan yang sesuai? Kadang-kadang juga kecil sih ininya menurut kita ya, masalahnya. Misalnya setelah kita tanya, bagaimana pelayanan kita di TPBK ini atau di PKUP ini gitu. Dia bilang, kok nggak ada tisu sih? Udah kan tadi saya nangis, jadi susah nih saya, gitu kan. Nah itu perlu kita meminta feedback, meminta umpan balik, apakah pendekatan yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau paling tidak sudah memenuhi harapan dari klien atau belum. Ya, gitu. Baik, lanjut. Nah ini sebetulnya angkat mana sih itu boleh atau kita itu bisa memegang klien atau bisa melayani klien itu yang seperti apa gitu. Mahasiswa yang sudah seperti apa. Kemarin sudah diberikan RSQ 20, jadi kalau yang di penanganan Bapak Ibu sebagai dosen wali sebaiknya yang RSQ-nya masih kurang dari 6 lah gitu ya, atau di batas tambah 6. Mungkin ini masih kita bisa lakukan konselingnya. Tapi kalau sudah lebih dari 6, apalagi ini dari tingkat keparahan psikologisnya juga sudah lebih tinggi ya, lebih baik itu dirujuk kepada PKUP atau ke PAUP atau ke poliklinik atau ke psikiater malahan ya, tergantung dari tingkat keparahan yang kita hadapi. Jadi yang kita tangani itu biasanya lebih ke normal bermasalah ya. Ada masalah tertentu yang kemungkinan dia sedang alami pada saat itu, biasanya tidak ada begitu. Dan biasanya kalau orang yang seperti ini tuh dalam tingkatan pembicaraan masih nyambung, masih logis, pola relasi juga masih bagus, masih memuaskan, masih fleksibel, matang, lalu fungsi secara umum dari tingkat IPK juga biasanya masih efektif ya. Tinggal ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan, perlu ditumpahkan begitu pada kita. Nah itu kita bisa tangani. Masalah penyesuaian diri mungkin yang masih ringan-ringan yang tidak sampai ke mengganggu fungsi dia sebagai mahasiswa, masih kita bisa tangani begitu ya. Tapi kalau sudah muncul gejala misalnya masih nyambung sih, masih logis, tapi banyak ngelesnya misalnya, banyak menolaknya, banyak menyangkalnya, banyak cemas, banyak khawatir misalnya, ada konflik ya. Kadang-kadang dia sulit mengatasi konflik dalam dirinya sendiri dan jadi mungkin tidak, tingkah lakunya menjadi tidak produktif dan sudah mulai kelihatan fungsinya mungkin muncul, ada gejala-gejala ringan, itu bisa kita rujuk pada yang lebih ahli begitu. Yang di bawah-bawah ini makin parah, makin kelihatan, biasanya kita sebut dengan gangguan kepribadian. Yang lebih parah lagi dari itu ada borderline, ada bipolar misalnya, ada gangguan emosi berat dan psikotik. Itu kalau di SRG-nya udah lebih tinggi lagi ya, udah lebih banyak lagi mungkin permasalahannya. Oke, baik. Ini dari sini. Nah, kalau kita lihat di sini juga, jadi di fakultas, di universitas ini sebetulnya kalau penanganan kesehatan mental atau penanganan kesehatan mental secara umum untuk mahasiswa itu bisa dilakukan secara promotif, preventif dan juga kuratif rehabilitatif. Nah, kita lakukan upaya-upaya promotif misalnya yang sekarang ini banyak dilakukan oleh teman-teman BEM, ada promosi tentang itu, ada psikoedukasi langsung, membuat kelas-kelas kecil ya tentang bagaimana mengatasi stres sehari-hari misalnya, bagaimana memanage waktu, bagaimana mencari dukungan, mencari bantuan pada lingkungan misalnya kalau kita bermasalah, itu bisa kita lakukan dalam upaya-upaya proaktif. Ya. Nah kalau sudah ada mulai masalah sedikit,
terkait dengan masalah-masalah personal bisa ditangani oleh PKUP, bisa ditangani oleh dosen wali misalnya, bisa dibuat lagi kelas-kelas yang atau grup terapi mungkin di sini yang lebih intensif misalnya. Kalau lebih parah lagi mungkin memerlukan tindakan yang lebih kuratif dan rehabilitatif ya gitu. Itu dari psikiater, dari psikolog klinis misalnya, dari poliklinik atau dari rumah sakit yang memang menjadi rujukan kita. Jadi ini adalah piramida pelayanan kesehatan mental atau kesehatan secara umum yang bisa kita gunakan. Jadi di sini kita bisa melihat posisi kita itu ada di mana. Ya. Nah sekarang ke yang tadi, yang boleh dilakukan itu apa? Yang boleh dilakukan atau perlu bahkan dilakukan adalah menunjukkan kepedulian dan perhatian kita pada masalah mahasiswa. Perlu menjaga kerahasiaan mahasiswa, ini sangat penting dan prinsip ya. Lalu yang boleh dilakukan adalah merujuk pada lembaga yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Baik itu PKUP, Pusat Konseling Universitas Padjadjaran, klinik yang menyangkut kesehatan fisik, menyangkut kesehatan mental, ini kalau memang diperlukan, kita boleh melakukannya. Yang tidak boleh dilakukan adalah menghakimi atau menyalahkan mahasiswa. Ya, itu diharapkan tidak dilakukan oleh kita sebagai konselor. Mengambil keputusan untuk mahasiswa dalam kaitan taking responsibility. Misalnya dia tanya sesuatu yang sebetulnya dia bisa cari sendiri atau bisa mengupayakannya sendiri, tapi kita langsung memberikannya gitu ya, seolah-olah menyuapinya seperti tadi. Terus hanya memberikan nasihat, jadi tanpa ada alternatif, tanpa ada upaya yang lain. Pokoknya kamu harus demikian, kamu harus demikian, harus demikian. Kalau nggak begitu ya nggak bisa gitu ya. Itu yang biasanya tidak kita lakukan di dalam konseling. Atau terlalu simpati begitu, sampai kita kayaknya ini mirip waktu kita jadi mahasiswa gitu ya, kayaknya persis sekali dengan itu, sehingga kita larut dan justru malahan memberikan bantuan yang kurang mendukung ya. Oke, baik, saya kira itu yang bisa disampaikan ya. Ini permasalahan mahasiswa biasanya tadi kemarin sudah ada sih, menyangkut apa, misalnya menyangkut masalah personal, menyangkut masalah relasi dengan pacar, dengan keluarga, dengan teman-teman, tapi di sini juga sebetulnya bisa jadi dukungan sosial. Jadi kadang-kadang kita juga perlu untuk mengundang orang tua misalnya, perlu untuk mengundang teman atau sahabat untuk sama-sama mencari bantuan. Kadang-kadang masalah agama, masalah eksistensi dia sebagai manusia, masalah kesehatan dan kebugaran ini juga sering kita dapati ya, terkait dengan trauma, ada bullying, ada kecelakaan atau apa, kehilangan apa yang dialami mahasiswa. Masalah ini juga kadang-kadang bagaimana mengisi waktu luang, bagaimana memanfaatkan waktu luang, ini juga kadang-kadang sering menjadi masalah. Masalah keuangan memang jadi masalah juga, dan masalah karir ya. Bingung gitu karena ternyata saya masuk ke pilihan kedua misalnya. Saya mengulang lagi, malahan saya masuk kuliah tapi sebetulnya tidak engage dengan kuliah saya, sehingga saya nggak jelas misalnya masa depannya kayak gimana. Ya, gitu. Baik, ini tapi ini juga bisa kita manfaatkan untuk mencari dukungan sosial yang bisa membantu permasalahan-permasalahan personal pada mahasiswa. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, ini referensinya. Kalau dosen kan suka perlu referensi, silahkan ini bisa dicari juga, bisa di googling juga ya. Di kami juga ada, bisa di fotokopi kalau pengen baca-baca tentang hal itu, dan sebetulnya kalau sekarang di YouTube seperti itu juga sudah banyak seperti contoh yang tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga. Enggak, terima kasih
Mbak Aulia. Ya, terima kasih Pak Gimi sudah memberikan pemaparannya, dan hari ini lebih mendalam ya dari hari kemarin mengenai konseling dan SRQ mungkin yang kemarin masih bertanya-tanya. Dijelaskan secara level ini. Mungkin sekarang saja pertanyaannya untuk Pak Gimi. Yang pertama dari Pak Yayat Sukayat, ini bagaimana cara menggali masalah dari mahasiswa yang tidak bisa berkomunikasi, dalam hal ini tidak bisa atau tidak mau berkomunikasi dengan dosen wali. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai ya. Jadi perlunya sih memang kita mengkomunikasikan itu. Kadang-kadang dalam penggalian juga bisa dilakukan beberapa sesi atau bisa juga dengan menggunakan alat-alat yang tertulis, misalnya mengarang ya, atau menuliskan tentang permasalahan dia. Jadi kita juga suka pakai itu. Jadi harapan-harapan dia tentang isi konseling ini atau tentang sesi konseling ini kita bisa minta juga secara tertulis ya. Jadi justru itu bisa kita siapkan nanti ketika kita janjian ketemu itu kita bahas bersama. Kamu menulis tentang ini, misalnya tentang hal ini, itu apa sih sebetulnya yang ingin kamu perbaiki, apa yang ingin dimodifikasi lah seperti itu ya. Kita bisa bicarakan bersama. Jadi hal-hal yang tertulis juga itu. Baik, terima kasih Pak Gimi. Mungkin dengan media yang lain gitu ya maksudnya ya. Bisa diary mungkin seperti itu ya Pak Gimi ya. Baik, mungkin selanjutnya dari Ibu Putri Lina sudah dua pertanyaan dari Ibu Putri, jadi saya bacakan dulu seluruhnya. Berdasarkan pemaparan Pak Ahmad Gimi, konselor sebaiknya lebih banyak bertanya. Bagaimana cara menggali dengan open question agar tidak terlihat seperti interogasi dan mahasiswa bosan karena seperti sesi wawancara. Itu dulu Pak Gimi. Jadi pertanyaan itu bagus sekali. Jadi makanya kita tuh bertanya dengan bagaimana. Kalau misalnya kita tanyanya dengan bagaimana atau ceritakanlah tentang kamu di rumah, itu kita harapkan yang lebih banyak, yang bertanya memang kita, tapi yang lebih banyak bicara itu konselingnya atau kliennya, mahasiswanya. Jadi artinya biasanya kalau di dalam konseling itu yang kita harapkan yang ideal itu 70% yang bicara adalah konselingnya. Dia yang cerita, kita yang mendengarkan aktifnya. Kita jadi tinggal merefleksi aja. Tadi kamu cerita bahwa ini tuh begini, betul seperti ini, nanti dia cerita lagi. Jadi kalau kita bisa ciptakan hal itu, situasi hal itu udah sebagian dari keberhasilan konselingnya, karena orang senang dengan dia bisa menceritakan, bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi pertanyaannya lebih banyak. Tadi pertanyaan terbuka itu apa? Biasanya dimulai dengan bagaimana. Nah, kalau yang sifatnya interogasi, isinya apa? Isinya mengapa? Ya. Kenapa kamu ke sini? Ngapain kamu ke sini? Itu interogasi ya. Tapi kalau bagaimana biasanya itu lebih banyak ke pertanyaan terbuka, demikian. Ya, dilanjut dengan pertanyaan dari Ibu Putri Limia juga, apakah boleh memberikan contoh kasus kepada konseli dengan menceritakan kasus dari konseli lainnya tanpa menyebutkan identitas? Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran bahwa bukan hanya dia yang mengalami permasalahan tersebut, karena beberapa mahasiswa merasa hanya dia yang paling menderita gitu dan menghadapi permasalahan tersebut. Oke. Kalau dijawab boleh, itu boleh, tapi pada waktu yang tepat gitu. Artinya dia sudah mengemukakan apa yang dialaminya dengan terbuka, dengan mendalam gitu. Lalu kita tanya pada dia juga, boleh nggak ibu cerita yang lain misalnya? Ibu ceritakan yang lain yang kejadiannya atau halnya hampir sama dengan kamu, bisa nggak gitu. Nah, biasanya kalau masalah personal, iya sih memang masalahnya itu, tapi kan dia beda dengan saya gitu. Dari konsel itu suka muncul yang seperti itu. Jadi kalau dibanding-bandingkan malahan dengan orang lain gitu ya, meskipun itu dekat misalnya dengan dirinya sendiri, itu dia menolak karena dia
ini adalah person saya gitu. Jadi kita harus lihat situasinya juga ya. Itu hampir sama dengan tadi self disclosure kita. Kadang-kadang kita juga gemes gitu ya untuk menceritakan hal kita gitu. Saya dulu lebih menderita dari dia, tapi IP saya lebih bagus gitu. Seperti itu. Tapi bisa menyampaikan dalam situasi yang tepat ya, bukan dalam rangka membandingkan gitu atau malahan membuat dia self efficacy-nya menjadi lebih rendah. Oh berarti saya tuh cengeng ya, gini-gini aja saya kok ngeluh gitu. Nah, itu. Demikian Mbak Aulia. Baik. Terima kasih Pak Gimi, semoga terjawab ya Ibu Putri untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Pak Syarif Hidayat. Maaf, saya kira tidak semua konseli yang sudah datang diharuskan untuk membuat janji terlebih dahulu. Jadi tergantung pada kasusnya. Seorang konselor harus siap setiap saat, jangan sampai menghilangkan kepercayaan yang sudah diberikan konseli. Dulu pernah terjadi seorang mahasiswa yang datang ingin berkonsultasi pada seorang dosen yang bukan dosen walinya, sehingga kalau tidak dilayani saat itu juga, kemungkinan besar dia akan bunuh diri. Bagaimana tanggapan Pak Gimi? Ya, tentu kita lihat memang tergantung kasusnya ya. Kalau dia datang dengan berurai air mata gitu, terus udah datang ke kita aja udah susah ya. Jadi memang orang datang ke konselor itu pasti dengan pertimbangan, pasti dengan sesuatu yang tidak langsung begitu dia kepikir langsung datang gitu. Tapi ketika masalahnya sudah menumpuk, sudah dia sendiri hampir putus asa misalnya, hampir ya betul. Memang tidak harus selalu membuat janji dalam kondisi seperti itu. Makanya di kita juga ada yang namanya psychological first aid ya. Jadi kalau orang datang dengan situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ini nanti kita bisa kelola atau sampaikan lagi secara rinci dalam pelatihan yang lebih berikutnya lah begitu ya. Memang seperti itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi kesehatan mental pun ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa kita kita tidak berhak untuk membuat janji karena kita juga perlu menyiapkan itu. Seperti ya misalnya mahasiswanya tidak komunikatif, sudah kita tanya masih belum bisa menyampaikan. Kita tanya dulu, boleh nggak saya lihat diary-nya misalnya untuk lebih paham tentang permasalahan dia. Boleh tidak dia menulis dulu tentang harapan-harapan dia, tentang keinginan dia. Nah, itu kita bisa lihat seperti itu. Ya. Betul kadang-kadang kita perlu siap, tapi situasi yang ideal itu adalah kalau kita bisa membuat persiapan ya untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Gitu. Itu Mbak. Ya, terima kasih Pak Gimi. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak Syarif Hidayat. Mangga. Selanjutnya dari Ibu atau Bapak Dika Jatmika nih, bagaimana menghadapi mahasiswa yang tidak bohong tapi tidak jujur dan sulit untuk menyerahkan kepercayaan kepada orang lain, atau dengan kata lain membangun trust dari klien dan tidak banyak bicara. Ya kalau membangun trust tadi nanti mungkin kita akan lebih masuk di situasi role play ya, kemampuan kita untuk menampilkan nonverbal tadi juga sudah dijelaskan bagaimana sikapnya. Biasanya kita melakukan kontak mata, lalu melakukan minat bahwa kita tuh menunjukkan minat bahwa kita tuh memang ingin mendengarkan gitu. Termasuk juga sekarang kan kadang-kadang agak susah ya untuk ketemu langsung, sehingga ketemunya lebih banyak seperti ini lewat Zoom atau lewat Google Meet. Jadi kita sekali-sekali kadang-kadang harus lihat ke kamera begitu. Kalau kita lihat ke kamera seperti ini, itu seolah-olah kita sedang melihat matanya begitu ya, tidak melihat ke kamera di mana dia ada misalnya di situ. Kadang-kadang kalau kita lihat ke kamera, matanya sebetulnya kita tidak tertuju ke dia gitu. Jadi kadang-kadang perlu untuk melihat kamera sesekali untuk menunjukkan bahwa dia sedang kita dengarkan ya. Itu. Jadi intinya seperti itu. Dan pemunculan situasi yang trusting itu memang kadang-kadang
tidak langsung terbina ya. Kemampuan untuk memanfaatkan situasi diam dalam konseling ini ternyata juga ada merupakan teknik tersendiri gitu. Jadi ketika kita sudah bertanya, sudah ngobrol gitu dengan konseli ya atau dengan klien kita, terus kita diam. Memang diam itu disengaja. Yeah. Supaya dia bisa berpikir gitu, bisa merefleksikan apa yang barusan kita bicarakan dan baru kita lanjutkan kembali. Misalnya setelah diam tuh gimana? Yang tadi dibicarakan, apa yang Anda tangkap misalnya gitu. Apa yang Anda sudah pahami sejauh ini gitu. Jadi diam itu memang teknik menggali juga kadang-kadang ya. Pause namanya ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Jimmy. Artinya tidak hanya tidak hanya ucapan, tapi juga gerakan-gerakan nonverbal itu penting untuk building trust kepada klien gitu ya, kepada konseli itu sendiri gitu ya Pak. Ya, dan mungkin kuncinya kalau kemarin sudah dibahas adalah sabar. Jadi mungkin diharapkan untuk bisa sabar karena memang tadi betul Pak Jimmy bilang bahwa membangun kepercayaan itu perlu tekniknya gitu. Kita harus perlahan sabar gitu. Gitu ya Pak Jimmy ya. Ya. Ini ada pertanyaan dikirimnya private ke saya dari Ibu Ita Krisanti. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi mahasiswa yang sudah diketahui terdiagnosa mengalami gangguan kesehatan mental, misalnya borderline disorder dan sedang mengalami perawatan? Ya itu sih kita justru malahan perlu berdiskusi atau berdialog kalau itu memang di bawah perwalian kita minta izin, tapi minta izin pada mahasiswanya, boleh nggak ibu atau bapak menghubungi psikiater atau psikolog yang sedang menangani kamu gitu, supaya ibu tahu ya bagaimana bersikap yang lebih baik, yang lebih optimal dalam menghadapi Anda gitu. Jadi kita minta izin biasanya seperti itu. Kita meminta persetujuan supaya nanti dia tidak tiba-tiba merasa si ibu ini atau bapak ini ternyata bertindak di belakang saya gitu ya, tanpa sepengetahuan saya. Nah ini yang perlu perhatikan begitu. Meskipun itu penting ya, tapi kita perlu mendapatkan persetujuan tersebut dari kliennya, dari mahasiswanya. Pernah saya juga menangani hal yang seperti itu, dan saya juga bertanya pada mahasiswanya, terus dia bilang nggak usah, pokoknya karena kita psikolog gitu, pokoknya saya pengen cerita aja. Tapi sekarang saya sedang ditangani oleh psikiater Anu, saya makan obat ini itu reaksinya seperti ini pada saya gitu. Nah itu dia ceritakan. Ya. Gitu. Oh, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya kepada Ibu Ita. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya dari Pak Jimmy sudah dijawab. Nah, kemudian mungkin kemarin ini sudah dibahas juga nih Pak mengenai simpati dan empati dari Ibu Sri Sari mempertanyakan mengenai bagaimana membedakan simpati dan empati. Masih bingung sepertinya. Nanti ada di yang Bu Olin dijelaskan lagi lebih rinci ya. Sudah baca yang Bu Olin, dan kemarin itu sudah dijelaskan oleh Ibu Marisa. Jadi simpati itu perasaan kita itu terlibat sampai dengan yang lebih dalam. Jadi biasanya yang muncul adalah perasaan ikut kasihan, perasaan prihatin. Tapi kalau empati lebih ke persepsi di kognisi kita bahwa kita bisa merasakan, kita bisa memahami apa yang dialami oleh kliennya. Jadi kalau di dalam buku-buku konseling itu sering diungkapkannya dengan istilah memakai sepatunya klien gitu. Jadi kita bisa memakai sepatunya, dia bisa merasakan apa ya yang dirasakan oleh dia kalau memakai sepatunya dia. Tentunya itu ungkapan ya. Artinya bisa melihat dari sudut pandang level simpati. Biasanya kita menjadi lebih fokus pada perasaan kita karena kasihan tadi itu. Jadi akhirnya kita nyumbang misalnya ya, atau memberikan bantuan finansial yang barangkali bukan itu yang dia cari, tapi kita merasa
bahwa dengan memberikan bantuan itu dia tertolong gitu. Makanya tadi kesepakatan atau pembicaraan dengan klien juga perlu gitu. Seandainya saya memberikan ini, kamu akan merasa terbantu atau tidak? Kamu akan merasa tertolong atau tidak gitu ya itu. Saya biasanya memberikan pertanyaan seperti itu dulu untuk menunjukkan bahwa itu juga nanti akan membangun kepercayaan, akan membangun respect, saling menghormati antara kita dengan mahasiswa. Itu Bu Aulia ya. Terima kasih Pak Jimmy. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Asep Yusuf. Sebetulnya ini mungkin sudah diceritakan juga kemarin, ada beberapa pertanyaan yang sama, tapi ingin mengkonfirmasi kembali ke Pak Jimmy, bagaimana cara memulai menghadapi mahasiswa yang sejak awal kita tahu mahasiswa tersebut tertutup terhadap permasalahannya. Jadi kekeh gitu misalnya, pokoknya saya ingin mengundurkan diri, Bapak sebagai wali harus mendukung. Mungkin ini dari pengalaman Pak Asep ya. Jadi mungkin pernah mengalami ini, itu gimana ya Pak caranya? Ya, ya artinya di situ kan dia udah menunjukkan bahwa dia sudah memilih, dia sudah mempunyai keputusan, meskipun kita mungkin punya alternatif. Kita bisa ini lagi, bisa apa? Kalau saya ya, kita bisa seperti tadi, silakan kamu pertimbangkan kembali. Saya tahu bahwa Anda punya kemauan seperti itu, tapi mungkin akan lebih bagus kalau itu diinformasikan secara tertulis. Nah, kita mungkin beri petunjuk apa pertimbangannya gitu ya, seperti nulis surat keputusan gitu, memperhatikan, mempertimbangkan kayak gitu. Nah, jadi kita meminta tertulis, tapi sebetulnya secara implisit kita meminta dia untuk mempertimbangkan kembali tanpa terlalu direct gitu ya. Jadi silakan tulis itu supaya Bapak juga nanti punya dokumentasinya, punya dasar untuk hal tersebut. Lalu disebutkan juga misalnya nilainya kayak gimana, atau perasaannya seperti apa, mengapa dia sampai pada keputusan tersebut. Karena dengan menulis itu, kadang-kadang orang menjadi seperti membingkai permasalahan ya. Jadi dia tulis, dia sebetulnya memancing tuh pemikiran reflektifnya, sehingga dari memperhatikan ini, mempertimbangkan ini, melihat hal ini, maka saya memutuskan seperti ini. Jadi kita minta aja seperti itu. Ya. Iya, terima kasih Pak Jimmy. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Pak Asep untuk melakukan salah satu metode yang sama, yang serupa ketika menghadapi mahasiswa yang mungkin sudah kekeh ingin mundur gitu, untuk menyemangati lagi tadi dengan teknik-teknik yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Yang terakhir nih ada pertanyaan lagi dari Pak Mamat. Oh, masih ada di bawahnya. Dari Pak Mamat Lukman, Pak Jimmy, bagaimana cara memonitor mahasiswa yang sebelumnya bimbingan konseling tapi kemudian menghilang, tidak datang lagi? Nah, Pak Mamat, kumadamang Pak. Alhamdulillah. Jadi sering seperti itu, tapi justru dengan menghilangnya mahasiswa berarti dia punya masalah ya Pak Mamat ya. Jadi masalahnya mungkin perlu ditelusuri seperti apa, perlu dicari kayak gimana. Dan kalau dia mau datang itu adalah satu hal yang mungkin salah satu tanda bahwa dia memang sudah mulai terbuka untuk mencari pemecahan masalahnya gitu. Nah, memang kalau udah sulit dicari ya kita bisa minta bantuan pada temannya, bisa minta bantuan pada keluarganya ya. Saya sendiri pernah mengalami hal ini dan udah lama sih, udah hampir tahun 2000-an awal ya. Akhirnya mahasiswa itu nggak pernah datang. Kita beritahukan pada orang tuanya mahasiswa ini nggak pernah datang, orang tuanya kaget. Ternyata dia memang nongkrongnya di warnet dulu, Pak Mat. Lebih iya banyak kasus gitu. Main game gitu ya, dan tidak pulang-pulang sampai badannya tuh kurus banget dan tangannya tuh udah kayak seperti tremor gitu. Karena saking seringnya mampir di keyboard komputer gitu. Akhirnya saya bilang ke bapak ibunya, kalau anak ini mau selesai,
Bapak Ibu harus ada di sini gitu. Bapak kerja, ibu kerja, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada di sini, tidak membantu untuk mengawasi anak Bapak Ibu, itu nggak akan tertolong nih. Palingan nggak selesai begitu ya. Akhirnya iya Bapak Ibunya berkorban, gantian, tinggal di Jatinangor, meskipun cukup lama, akhirnya selesai juga skripsinya. Dan sekarang sih udah kerja, udah nikah, saya lihat di Facebooknya ya, alhamdulillah gitu. Gitu. Jadi memang harus minta bantuan pada orang yang signifikan. Artinya bisa orang tua, bisa temannya misalnya, bisa saudaranya ada di Bandung. Waktu itu sih kebetulan masalahnya akhirnya ditangani oleh orang tuanya langsung. Jadi kayak satpam aja gitu. Anak yang mau keluar diikutin atau ditanyain mau kemana, skripsinya diikuti juga, udah selesai sampai bab mana, terus sampai begitu. Karena memang sudah separah itu. Gitu ya. Turnuhun Pak Mamat. Terima kasih atur nuhun Pak Jimmy. Kami. Pak Mamat. Terima kasih Pak Gini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Toto Pujianto. Setiap orang diyakini punya karakter yang berbeda-beda. Demikian pula dengan konselor. Apakah semua metode konseling yang tadi sudah dijelaskan akan bisa diterapkan oleh konselor yang punya karakter masing-masing? Apakah perlu ada perbedaan cara memberikan konsultasi kepada konseli, gitu ya? Karena karakter konselor yang berbeda tadi. Apakah akan lebih baik jika saya tahu karakter saya dan Pak Gini menyarankan kepada saya tentang cara saya melakukan konsultasi? Terima kasih. Betul, jadi kalau di psikologi memang yang perlu disadari adalah kita ada satu tahap ya sebelum masuk menjadi konselor itu adalah kita geledah diri gitu. Lehranalyse bahasa Jermannya. Jadi mempelajari tentang diri sendiri. Sejauh mana kita punya keterbatasan, sejauh mana kita bisa menangani klien kita sendiri mungkin punya masalah-masalah yang belum terselesaikan begitu. Jadi kita dulu memang yang perlu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, tapi kan ini untuk semua permasalahan ya. Karena kalau tadi untuk dosen wali ini kita batasi tingkat keparahannya, kalau bisa jangan sampai yang sangat parah ke bawah tadi, gitu ya. Jadi kita harus mengenali betul sampai di mana batas kita untuk bisa merefer atau merujuk mahasiswa kita ini. Jadi motivasinya justru adalah dia mau dirujuk, ya, gitu. Tidak kita menangani padahal kita sudah paham bahwa kondisinya sudah lebih parah begitu ya. Itu ada misalnya salah satu mahasiswa yang udah akhirnya sudah seperti aneh lah begitu. Ya harus kita tangani sesuai dengan tingkat keparahannya gitu. Dari sisi konseling itu biasanya lebih efektif untuk gangguan-gangguan atau bukan gangguan, untuk kondisi-kondisi normal bermasalah atau paling tinggi ke penyesuaian diri gitu. Gangguan penyesuaian diri itu yang bisa kita tangani. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sebaiknya kita cari rujukannya, ya. Sehingga nanti bisa lebih terarah dalam penanganannya. Ya. Gitu, Mbak Aulia. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Mungkin tadi juga kita sudah melewatkan satu sesi sebelum ini adalah bagaimana kita mengenal kemampuan diri kita. Tadi mungkin terkait dengan itu, maka barusan sudah dibahas nih oleh Pak Jimmy. Jadi kita melakukan konseling pun sesuai dengan keterbatasan yang kita miliki, gitu ya. Mungkin kapasitas yang kita miliki, jika memang tidak melewati kapasitas yang kita miliki, bisa di-refer ke yang lebih ahli, gitu ya, Pak Jimmy. Ya, terima kasih Pak Gini. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari para peserta. Kita akhiri dulu untuk sesi ini. Terima kasih banyak untuk pemaparannya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh para peserta. Kita langsung masuk saja ke sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Gini. Ini adalah sesi
mengenal kemampuan diri. Mungkin sebelum itu Bapak dan Ibu bisa mengisi dulu presensi materi yang barusan sudah Pak Gini berikan. Linknya sudah ada di chat, di kolom chat. Mangga Bapak dan Ibu silakan mengisi link untuk presensinya. Kemudian nanti jika sudah ada di kolom chat juga di yang terakhir, link dari sesi mengenal kemampuan diri yang kedua. Jadi tadi yang sudah yang pertama sebelum Pak Gini, kemudian sekarang adalah mengenal kemampuan diri bagian kedua. Terima kasih kepada Pak Gini atas paparannya. Mangga Bapak dan Ibu setelah mengisi presensi. Nanti kita ketemu lagi ya Pak Gini. Ya, mangga Bapak dan Ibu jika sudah mengisi presensi, langsung saja mengisi link mengenai mengenal kemampuan diri bagian 2. Sudah ada linknya ya dari Ibu Miriam Widiaswari dengan judul post-test materi teknik konseling. Waktunya sama seperti tadi, selama 5 menit, jadi kami tunggu sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.